نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membaca hadis dari Abdullah bin Umar. Faradha Rasulullah SAW sadaqatul fitri. Nabi SAW mewajibkan sadaqatul fitri. Kenapa zakat fitrah disebut zakat fitri atau dinisbatkan ilal fitr? Alasannya apa? Ya. Kemudian yang kedua itu tabiat mereka, fitrahnya mereka berzakat atas badannya. Ya. Jadi ada dua makna dari penisbatan sadaqatul fitri, penisbatan sadaqatul fitri atau zakatul fitri. Boleh disebut dengan sadaqatul fitri atau zakatul fitri, boleh, ya. Mau antum sebut sadaqatul fitri atau antum sebut zakatul fitri, ya. Itu sama zakatul fitri atau sadaqatul fitri, itu dua-duanya boleh. Karena makna sedekah adalah zakat. Ya. Zakat itu adalah sedekah wajibah. Adapun penisbatannya kepada al-fitr, ini ada dua makna yang disebutkan oleh para ulama. Makna pertama yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah, li'annaha tajibu bil fitri min Ramadan. Karena zakat tersebut menjadi wajib dengan sebab apa? Al-fitr, dengan sebab berbuka di akhir Ramadan. Karena dia berjumpa dengan akhir Ramadan, waktu berbuka tersebut, maka zakat yang dikeluarkan pada waktu itu disebut dengan zakatul fitri. Jadi penisbatannya kepada waktu. Makna kedua, sadaqatul fitri atau sadaqatul fitri tadi berasal dari makna al-fitrah, yaitu al-khilqah. Sehingga yang diinginkan dari zakat tersebut atau sedekah tersebut adalah pembersihan, pensucian dari jiwa atau badan seseorang. Kemudian ada faedah, ya ikhwan. Antum perhatikan dalam hadis Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar menyebutkan apa? Faradhan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sadaqatal fitri. Nabi sallallahu alaihi wasallam mewajibkan sedekah al-fitri ala dzakari wal untha wal hurri wal mamluk, pada laki-laki, perempuan, orang merdeka dan hamba sahaya. Sa'an min tamr atau sa'an min syair, baik berupa tamr ataupun berupa syair. Syair itu gandum yang sudah halus, ya. Gandum fa'adalan nas bihi nisfa sa'in min bur. Itu kalau ditakar sekitar separuh sok dari bur, ya.
Maksudnya satu sok sa'ir itu kalau ditakar dengan bur jadinya nisfus sok ya. Bur itu gandum juga ya. Sama gandum, cuman bedanya dia yang masih kasar, ada yang halus. Kemudian kita lanjutkan. Alaman tajibu zakatul fitri. Kepada siapa saja kewajiban zakat fitrah ini? Kewajiban ini dibebankan kepada siapa saja? Qala Ibnu Qudamah fil Mughni, Al-Imam Ibnu Qudamah menyebutkan dalam kitab Al-Mughni, zakatul fitri tajibu ala kulli muslimin. Zakat fitrah itu wajib bagi setiap muslim, ma'as saghiri wal kabir wal dzukuriyya wal unsawiyya fi qawli ahli ilmi amatan wa tajibu 'alal yatim. Zakat fitri itu wajib bagi setiap muslim, ma'as saghiri wal kabir, wajib bagi setiap muslim, as-saghir ya, yang masih kecil, al-kabir yang dewasa, laki-laki dan perempuan, pada pendapat mayoritas para ulama. Wa tajibu 'alal yatim, juga zakat fitri itu wajib bagi anak yatim. Wa yukhriju anhu waliyuhu min malihi, namun walinya, orang yang ngurusi anak yatim tersebut, dia mengeluarkan dari hartanya anak yatim tadi. La na'lamu ahadan khalafa fi hadha, kita tidak mengetahui seorang pun yang menyelisih pendapat seperti ini. Illa Muhammad ibn al-Hasan, kecuali Muhammad ibn al-Hasan. Muhammad bin Hasan siapa ini? Muhammad ibn al-Hasan Asy-Syaibani, ashab Abi Hanifah. Qal, kata Muhammad ibn al-Hasan, laisa fi malis saghir minal muslimin sadaqah. Kata Muhammad ibn Hasan Asy-Syaibani mengatakan, tidak ada zakatnya pada harta anak-anak kecil dari kalangan kaum muslimin. Namun pendapat jumhur tetap ya, anak kecil kena zakat. Wa qala al-Hasan wa Sya'bi, berkata Al-Hasan Al-Basri dan Al-Imam Asy-Sya'bi, sadaqatul fitri ala man shama minal ahrar wa ala raqiq. Zakat fitrah itu wajib bagi orang yang berpuasa dari kalangan orang-orang yang merdeka, dan juga wajib bagi para raqiq, budak. Tsumma dzakara rahimahullah hadits Ibnu Umar alladzi dzakarahu al-muallif. Kemudian beliau rahimahullah menyebutkan hadis Abdullah bin Umar yang telah disebutkan oleh muallif. Tsumma qala, kemudian beliau mengatakan, wa umum qaulihi, dan juga keumuman furida atau farada yaqtadi wujubaha 'alal yatim. Lafaz keumuman qauli farada, tadi kan Abdullah bin Umar mengatakan apa? Farada an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Lafaz farada itu mengandung konsekuensi wajibnya zakat bagi anak kecil. Kenapa? Li'annahu muslimun, karena anak kecil juga disebut muslim. Fawajabat fitratuhu kama law kana lahu abun,
Ya, maka wajib bagi dia berfitrah, wajib bagi dia bayar zakat fitrah, zakat fitri, sebagaimana kalau seandainya dia juga memiliki bapak. Jelas? Sehingga anak kecil, anak yatim tetap wajib bayar zakat. Diambilkan dari hartanya dia, walinya yang mengeluarkan. Jelas? Misalnya antum, nah ini dari sini difahami ya, apa yang difaham di sini? Jadi anak yatim di panti asuhan itu tetap bayar zakat, tetap bayar zakat. Mungkin ada yang nanya, Ustaz, dia kan anak yatim. Kadang sebagian orang di panti asuhan itu dia dikasih zakat, dikasih uang sebelum waktu bayar zakat. Sekarang ini misalkan dia dikasih orang, ada yang biar ngasih zakat mal, ada yang ngasih infak dan yang semisalnya. Nanti ketika Id, malam Id, belikan beras, keluarkan zakat fitrahnya. Nah, ini pengurus-pengurus panti asuhan layak punya ilmu dalam bab ini tadi, sehingga mereka juga harus bertanggung jawab mengeluarkan zakat fitrah bagi anak-anak yatim yang diasuh di panti asuhan. Keluarkan mana? Kasihkan ke yatim yang lain. Nanti yatim yang lain ngasih kami juga, tidak masalah, karena kita diwajibkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fitratul abdil muslimi ala sayyidihi. Zakat fitrah bagi seorang budak yang muslim itu ditanggung tuannya. Qala al-Imam An-Nawawi fil Majmu'. Berkata al-Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, ala sayyidi fitratu abdihi sawa'un kana lahu kasabun amla. Bagi seorang tuan wajib membayarkan fitrah budaknya, baik budaknya tadi memiliki usaha ataupun tidak. Difahami? Budak tadi mau ada penghasilan, mau ada usaha, mau ada kerjaan, mau ada gaji atau tidak, intinya tuannya wajib membayarkannya. Hadza mazhabuna. Ini adalah mazhab kami. Mazhab siapa? An-Nawawi apa mazhabnya? Wandi, apa mazhab al-Imam An-Nawawi? Khalifah. Mazhab Syafi'iyah. Wa bihi qala al-muslimun kafatan illa Daud al-Zahiri. Dan juga ini pendapat mayoritas kaum muslimun kecuali Daud al-Zahiri. Faqal, Daud al-Zahiri mengatakan, la tajibu ala sayyid, tidak wajib tuannya membayarkan zakat tersebut. Bal tajibu ala abdi, bahkan wajib itu untuk hambanya sendiri, budaknya sendiri. Jadi kewajibannya khusus pada hamba sahaya. Wa yalzam as-sayyid tamkinuhu minal kasbilaha, dan harus bagi seorang tuan itu ya, keharusan bagi tuan ya. Kata Daud al-Zahiri ya, Daud al-Zahiri mengatakan tidak wajib tuannya ya, untuk bayarkan zakat. Kewajiban itu bagi budak tersebut, tuannya yang harus memaksa dia untuk berusaha supaya bisa bayar zakat. Namun kata Imam An-Nawawi, wa hadza batilun mardudun alaihi bil ijma'. Ini pendapat yang batil, tertolak dengan ijma' para ulama. Faqad naqala Ibnul Munzir wa ghairuhu ijma'al muslimina ala wujubiha ala sayyid. Sungguh telah dinukilkan ijma' oleh Imam Ibnul Munzir tentang kewajiban zakat fitrah tersebut bagi tuannya, bagi pemilik budak tadi. Antum kalau punya budak,
maka zakat fitrah budak tersebut tanggungan antum. Qultu, kata penulis buku ini Syekh Zaid mengatakan, yustadallu lil jumhur bi hadithi Abi Hurairah. Dicarikan dalil untuk jumhur tersebut berdasarkan hadis Abu Hurairah. Qala Rasulullah SAW. Nabi SAW mengatakan, laisa fil abdi sadaqatun illa sadaqatul fitri. Ya. Tidak ada kewajiban bagi seorang hamba itu untuk bayar zakat kecuali zakat fitrah. Jelas? Kata Nabi SAW, laisa fil abdi sadaqatun. Tidak ada kewajiban bayar zakat bagi seorang budak kecuali sadaqatul fitri, kecuali zakat fitrah. Wadih. Jadi kalau ada budak memiliki harta, ya, wajib tidak dia bayar zakat? Hah? Tidak wajib ya, karena hartanya dia milik tuannya. Kemudian la tajibu zakatul fitri 'alal kafir. Zakat fitrah itu tidak wajib bagi orang kafir. Dalilu dzalika ma warada fi hadits Ibnu Umar alladzi dzakarahu al-muallif wa fihi minal muslimin. Itu dalil argumentasinya pada hadis Abdullah bin Umar yang kita baca sebelumnya. Disebutkan apa? Minal muslimin. Qala al-hafidz wastudilla bi hadhihi ziyadah. Dijadikan dalil dengan lafaz tambahan ini berupa minal muslimin ala ishtiratil Islam fi wujubi zakatil fitr wa muqtadahu annaha la tajibu 'alal kafir an nafsihi wa huwa amrun muttafaqun alaih. Ya. Ini konsekuensinya maknanya apa? Dipersyaratkan Islam tentang kewajiban zakat fitrah tersebut. Harus Islam, orangnya harus muslim. Konsekuensinya bahwasanya zakat tersebut tidak wajib atas nama dirinya. Ini perkara yang sudah disepakati. Zakat fitrah itu bukanlah perkara yang wajib. Qala an-Nawawi rahimahullah, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan, wa qad naqala al-Mawardi wa ghairuhu al-ijma'. Al-Imam Al-Mawardi dan yang selainnya menukilkan ijma' ala annal kafir la fitrata alai li nafsihi. Al-Mawardi menukilkan ijma' bahwasanya orang kafir tidak ada yang namanya zakat fitrah bagi dirinya. Ya. Wa hakadza nuqila adamul khilaf atau naqala adamal khilaf aidan Ibnu Qudamah. Demikian juga Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi menukilkan tidak adanya khilaf dalam hal ini tadi. Intinya orang kafir tidak wajib bayar zakat fitrah. Difahami? Apakah wajib bayar zakat mal? Orang kafir? Tidak juga ya? Tidak juga. Nabi SAW mengatakan kepada Mu'adz bin Jabal apa? Fa inhum ata'uka lidzalik fa akhbirhum anna Allah iftarada 'alaihim 5 salawatin fi kulli yaumin wa lailah. Fa inhum ata'uka lidzalik fa akhbirhum anna Allah iftarada 'alaihim zakata amwalihim tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu 'ala fuqaraihim. Jadi zakat itu diambil dari orang-orang kaya kaum muslimin kemudian diserahkan kepada orang-orang miskin dari kalangan kaum muslimin. Kemudian al-kafir idza kana lahu 'abdun muslimun fahal yukhrij shadaqatal fitri anhu. Orang kafir kalau dia punya budak yang muslim, apakah dia perlu mengeluarkan zakat fitrahnya si budak ini tadi? Zahaba Ahmad wa ba'du ashabi wa wajhun fi madzhab Syafi'iyah. Salah satu pendapat Imam Ahmad dan sebagian ulama dari mazhab Ahmad dan juga salah satu pendapat dari pendapat mazhab Syafi'iyah ila annahu yajibu alai ikhraj sadaqatil fitri anhu,
Nah, Imam Ahmad, sebagian ulama mazhab Hambali dan juga salah satu pendapat dari pendapat ulama Syafi'iyah, mereka mengatakan wajib bagi tuannya tadi untuk mengeluarkan zakat fitrah meskipun tuannya kafir sedangkan budaknya adalah muslim. Qalu li annal abda min ahlil tuhra, karena budak tersebut termasuk orang Islam, ya. Fa wajaba an tu'adda anhul fitrah, maka wajib ditunaikan zakat fitrahnya. Kama law kana sayyiduhu musliman, sebagaimana kalau seandainya tuannya pemiliknya adalah seorang muslim, wajib juga berzakat. Wa dhaba amatu ahli ilmi bal naqulu Ibnu Munzir ijma'an annahu la yajib. Namun mayoritas para ulama bahkan dinukilkan Ibnu Munzir ijma' tidak ada kewajiban, ya. Waswab qaulul jumhur, ya. Yang benar, yang tepat adalah pendapat jumhur, illa idza kana lil abdi malun fayu'addi huwa an nafsihi. Ya. Kecuali kalau budak tersebut punya harta maka dia bayar sendiri, ya. Qal Abu Thawr, berkata Abu Thawr, yu'addi al-abdu an nafsihi idza kana lahu mal. Budak tersebut bayar zakat kalau dia punya harta. Jelas? Apa ya ikhwan makna qaulul jumhur? Ya. Yang mana yang qaulul jumhur? Hah? Ini kan yang disebutkan ini waswab qaulul jumhur. Yang benar adalah qaulul jumhur. Berarti kan ada dua qaul di sini. Qaul pertama yang menyatakan yajibu ikhraj shadaqatil fitri anhu. Wajib mengeluarkan zakat fitrah bagi tuannya tadi atas nama budaknya yang muslim. Tuannya kafir. Itu qaul pertama. Alasannya apa? Karena budak tadi min ahli tuhra, ya. Budaknya muslim, maka wajib dibayarkan fitrahnya tadi. Sebagaimana kalau tuannya juga muslim, maka wajib bayar zakat tadi. Namun wa dhahaba amatu ahli ilmi, sebagian atau mayoritas ulama mereka mengatakan bal naqulu al Ibnu Munzir ijma'an annahu la yajib. Ya. Mayoritas para ulama mengatakan dan dinukilkan ijma' tidak wajib. Berarti itu adalah pendapatnya jumhur. Tidak wajib tuannya bayarkan zakat. Difahami? Nah, namun kalau budaknya memiliki harta, maka budaknya yang bayar mengeluarkan hartanya tadi. Difahami? Intinya kalau budaknya muslim, tuannya kafir, maka tuannya tidak wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah tersebut. Tapi kalau ternyata budaknya punya harta, maka wajib dia mengeluarkan zakat fitrah tersebut. Jelas ya? Kemudian hal yukhrijul muslim zakatal fitri an abidihil kuffar. Nah ini sebaliknya. Apakah wajib bagi seorang muslim yang untuk mengeluarkan zakat fitrah atas nama budak-budaknya yang masih kafir tersebut? Ini ada dua pendapat. Al-qaulul awwal al-muslim la yukhrij zakatal fitri an abdihil kafir wa huwa qaulu jumhur ahli ilmi. Pendapat pertama, tuannya yang muslim tersebut tidak wajib, tidak perlu mengeluarkan zakat fitrah atas nama budaknya yang masih kafir. Ini adalah pendapat jumhur. Wa dalilu hadzal qaul ma jaa fi ba'dhi turuqi hadits Ibnu Umar wa ghairihi. Argumentasinya adalah riwayat yang datang pada sebagian jalan hadis Abdullah bin Umar tersebut
wa fihi ada lafadz annahu dzakaral abda wal hurra. Tsumma qala fil hadits minal muslimin. Karena dalam hadis itu disebutkan al-abd wal hur minal muslimin. Wa hadhihi ziyadah a'ni minal muslimin qala ba'dhum tafarrada biha Malik. Ya, mereka mengatakan ini ziyadah-ziyadah yang bersendirian Imam Malik. Was sahih annahu lam yatafarrad biha. Pendapat yang sahih Imam Malik tidak bersendirian dalam meriwayatkan lafaz minal muslimin. Faqad taba'u jama'atun ala hadhihi ziyadah. Banyak para ulama juga yang menyetarai, mengimbangi Imam Malik, yang menguatkan Imam Malik pada tambahan riwayat minal muslimin. Al-qaulu tsani zakatul fitri tukhraj al-abdi al-kuffar. Pendapat kedua, zakat fitrah itu juga dikeluarkan walaupun budaknya masih kafir. Wa huwa qaulu Atha wa Nakhai wa Tsauri wal Hanafiyah wa Ishaq. Itu pendapatnya Atha, An-Nakhai, Sufyan Ats-Tsauri, ulama mazhab Hanafiyah, Ishaq bin Rahawai. Wa istadallu bi umumi qaulihi sallallahu alaihi wasallam. Mereka berdalil dengan keumuman hadis laisa fil abdi shadaqatun illa shadaqatul fitri. Ini hadis umum. Ya enggak? Mutlak. Mutlak begitu saja. Wa qala At-Tahawi inna qawlahu fi hadits Ibnu Umar minal muslimin sifatun lil mukhrijin la lil mukhraj anhum. Kata al-Imam At-Tahawi, sehingga makna minal muslimin tadi itu sifat untuk orang yang mengeluarkan, bukan orang yang dikeluarkan atas namanya. Difahami? Maksudnya tuannya yang dipersyaratkan muslim. Kalau budak tidak dipersyaratkan muslim. Namun yang rajih wal qaulul awwal. Pendapat yang rajih adalah pendapat yang pertama. Apa pendapat yang pertama? Kalau budaknya kafir, tuannya muslim, maka tuannya tidak perlu mengeluarkan zakat dari budaknya tersebut. Ya. Liqaulihi, argumentasinya apa? Liqaulihi minal muslimin. Kan disebutkan dalam hadis yang dari riwayat Abdullah bin Umar kemarin yang kita baca, faradhan Nabi sallallahu alaihi wasallam shadaqatal fitri min Ramadan ala dzakari wal untha wal hurri wal mamluk. Ada riwayat Imam Malik minal muslimin. Ya enggak? Ada tambahan minal muslimin. Wa amma mastadalla bi ashabul qauli tsani min al-umum fayujab anhu bi annahu 'amun makhsus bi qaulihi fi hadits Ibnu Umar wa ghairihi minal muslimin. Adapun argumentasi mereka dengan hadis yang disebutkan laisa fil 'abdi shadaqatun illa shadaqatul fitri, ini hadis umum. Dikhususkan dengan hadis Abdullah bin Umar ada lafaz tambahan minal muslimin. Ya. Wa amma qaulut Tahawi innaha sifatun lil mukhrijin fa dhahirul hadits ya'bahu. Demikian juga keterangan al-Imam At-Tahawi yang mengatakan bahwasannya makna hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam minal muslimin tersebut adalah sifat untuk orang yang mengeluarkannya. Sebenarnya zahir hadis enggan menunjukkan makna seperti itu. Li'anna fihi as-saghir wal 'abd wa laisa mimman yukhraj atau yukhrij, laisa mimman yukhrij. Dikarenakan pada hadis tersebut ada lafaz as-saghir wal 'abd, keduanya bukan orang yang mengeluarkan. Difahami? Bal mimman yukhrij anhu, bahkan termasuk yang mengeluarkan, yukhraj anhu, yang mengeluarkan atau yang dikeluarkan atas nama dia. Ya. Wallahu a'lam. Kemudian ini pembahasan yang juga seru ya ikhwan. Hal zakatul fitri 'alal mar'a min maliha amu min mali zaujiha. Nah, ini penting. Apakah zakat fitrah itu wajib bagi seorang wanita, seorang istri mengeluarkannya dari harta dia pribadi ataukah dari harta suaminya? Zakat fitrah yang dibayar oleh seorang istri itu kewajibannya dikeluarkan dari duit pribadi dia, dari harta pribadi dia,
ataukah minta bayari suami gitu loh. Al-qaulul awwal, pendapat yang pertama, yajibu 'alal mar'ati an tukhrij shadaqatal fitri min maliha. Kewajiban bagi seorang wanita agar mengeluarkan zakat fitrah dari harta yang dia miliki. Wa huwa qaulu Tsauri wa Abi Hanifah sahibai. Ini pendapat Sufyan Ats-Tsauri, Abu Hanifah dan kedua murid Abu Hanifah. Siapa? Sahibaihi. Siapa kedua murid Abu Hanifah? Hah? Muhammad ibn Hasan Asy-Syaibani dan Abu Yusuf Al-Qadhi. Wakhtarahu Ibnu Munzir. Pendapat ini juga dipilih oleh Al-Imam Ibnu Munzir. Wa dalilu hadzal qaul hadits Ibnu Umar alladzi dzakarahu al-muallif wa fi 'ala dzakari wal unsah. Argumentasinya adalah hadis Abdullah bin Umar yang disebutkan oleh Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi dalam Umdatul Ahkam pada lafaz 'ala saghiri wal kabir wa dzakari wal unsah. Bagi anak kecil, dewasa, laki-laki, perempuan. Ketika disebutkan perempuan berarti wajib. Seorang wanita kan perempuan, istri kan perempuan. Al-qaulu tsani, pendapat yang kedua. 'Ala ar-rajuli ikhraju zakatil fitri an zaujiha atau an zaujatihi. Pendapat kedua, yang mengeluarkan kewajiban zakat fitrah istri itu dibayarkan oleh suami. Jadi bagi suaminya wajib mengeluarkan zakat fitrah istrinya tadi. Wa huwa qaulu Malik wa Syafi'i wal Laits wa Ahmad wa Ishaq. Ini pendapat Imam Malik, pendapat Imam Syafi'i, pendapat Laits, Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin Rahawai. Dalilu hadzal qaul, argumentasi pendapat ini hadis Ibnu Umar, adalah hadis Abdullah bin Umar dengan lafaz amara Rasulullah SAW bi sadaqatil fitri ala saghiri wal kabir wal hurri wal abdi mimman tamunun. Ada lafaz hadis dari Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar mengatakan Nabi atau Rasulullah SAW memerintahkan untuk membayar zakat fitrah bagi anak kecil, orang dewasa, merdeka, budak dari kalangan orang-orang yang kalian tanggung. Hadis ini rawahu Daruqutni wal Baihaqi. Hadis ini riwayat Daruqutni dan juga Al-Imam Al-Baihaqi. Wa qala isnaduhu ghairu qawi. Kata Imam Al-Baihaqi sanadnya tidak qawi. Wa qala Daruqutni rafa'ahu Al-Qasim wa laysa biqawi. Hadis ini dimarfu'kan oleh Al-Qasim, namun Al-Qasim bukanlah perawi yang qawi. Waswab annahu al-mauquf. Yang sahih hadis ini mauquf pada Abdullah bin Umar. Jelas? Unzur al-talkhis. Al-talkhis ini Talkhisul Habir karya Al-Hafidz Ibnu Hajar, wa Nasbur Raya karya Az-Zailai. Qalu, mereka mengatakan wali anna nafaqa 'alaiha talzamuhu fakadzalika huna. Argumentasi pendapat yang kedua ini, kan suami wajib menafkahi istri, maka demikian juga zakat fitrah wajib bagi suami untuk menanggung zakat fitrah. Wa qalu, mereka mengatakan wa hadis Ibnu Umar alladzi taqaddama dzikruhu indal qaulil awwal. Adapun hadis Abdullah bin Umar yang telah lalu menurut pendapat pertama, hadis argumentasi pendapat pertama, fihi ala dzakari wal unsa, qalu ala bimakna man. Mereka mengatakan lafaz ala dzakari wal unsa itu ala bermakna man atau an, bermakna an. Ya. Mana sehingga anid dzakari wal unsa. Kewajibannya atas anak kecil, dari anak kecil dan seorang wanita yang ditanggung oleh penanggung jawabnya. Ar-rajih wal qaulul awwal. Pendapat yang rajih adalah pendapat yang pertama. Seorang istri dia bayar zakat fitrahnya dari harta dia pribadi, tidak gantungkan dengan suami. Ya. Wa huwa annal mar'a idza kana laha malun akhrajat zakatal fitri min maliha. Pendapat yang rajih bahwasanya seorang istri kalau dia punya harta maka dia mengeluarkan zakat fitrah dari harta yang dia miliki. Di hadis Ibnu Umar, berdasarkan hadis dari Abdullah bin Umar alladzi dzakarahul muallif, yang disebutkan oleh muallif Al-Imam Abdul Ghani yang menyebutkan dalam matan Umdatul Ahkam dengan lafaz faradhan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam shadaqatal fitri ala dzakari wal unsa wal hurri wal mamluk. Itu jelas ya. Nabi SAW mewajibkan zakat fitrah untuk laki-laki dan perempuan, merdeka ataupun budak.
Qala al-Hafidz, berkata al-Hafidz, wa zahiruhu, secara zahir hadis tersebut menunjukkan wujubuha 'alal mar'ah sawa'un kana laha zaujun am la. Wajib dia bayar zakat baik dia punya suami ataupun tidak. Difahami? Wanita tersebut mau dia gadis, mau dia janda, mau dia punya suami, dia wajib bayar zakat untuk diri dia pribadi. Difahami? Nah, karena lafadznya umum, ala dzakari wal unsa. Kewajiban zakat fitrah tersebut bagi laki-laki dan perempuan. Jadi perempuan ya wajib untuk bayar zakat. Ya. Fa idza kanatil mar'a la mala laha fa 'ala az-zawj ikhrajuz zakah anha. Namun kalau seorang istri tidak punya modal, tidak punya harta, tidak punya biaya untuk bayar zakat fitrah, maka kewajiban tersebut ditanggung oleh suaminya. Ya. Wa in tatawwa'a ar-rajul wa akhraja zakatal fitri an zaujatihi walaha malun ajza'a dzalika anha. Kalau seandainya suaminya tersebut berbuat baik sehingga suaminya mengeluarkan zakat fitri atas nama istrinya, ya, dan istrinya ternyata punya harta, maka sah-sah saja. Difahami? Jadi kesimpulannya, kalau sang istri punya harta untuk bayar zakat, maka wajib dia mengeluarkan zakat fitri tersebut dari harta yang dia miliki. Kalau istri tidak punya harta untuk bayar zakat fitrah, maka zakat fitrah tersebut ditanggung oleh suami. Kondisi yang ketiga, istri punya harta, mampu bayar zakat fitrah, namun ternyata suaminya baik, suaminya yang ingin membayarkan zakat fitrah istrinya. Sah apa tidak? Sah saja. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Naktafi bihadzal qadar. Kita cukupkan dulu, insyaallah kita lanjut nanti sore insyaallah taala ya. Kita lanjutkan sore insyaallah taala. Naktafi bihadzal.